Di video ini saya akan menjelaskan tentang Front-End Web Developer Roadmap. Saya sendiri bernama Rido Steven Payan Pardede dengan NIM 191401016. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa itu roadmap. Nah, jadi roadmap itu merupakan sebuah peta perjalanan untuk membantu kita mencapai suatu titik atau tujuan kita. Lalu selanjutnya, apa itu Front-End Web Developer? Nah, ini sumbernya dari Decoding, singkatnya itu Front-End Web Developer, dia bertugas dalam desain dan tampilan webnya. Oke, langsung saja kita ke roadmap-nya. Roadmap ini bisa diakses langsung di website roadmap.sh. Juga roadmap ini sebenarnya cukup panjang, tetapi tidak semuanya itu wajib diikuti. Oke, langsung saja kita masuk ke langkah pertama, yaitu internet. Kita bisa lihat di sini ada dimulai dari bagaimana internet itu bekerja, apa itu HTTP. HTTP itu merupakan internet protokol. Apa itu browser? Nah, browser ini wajib dipelajari oleh para front-end developer karena sebagian besar pekerjaannya itu dilakukan di browser. Lalu ada 3 hal terakhir, yaitu DNS, domain name, dan hosting. Nah, ketiga-tiganya itu singkatnya itu untuk kita mengetahui bagaimana kita mengakses website atau bagaimana kita mempublikasikan website kita. Oke, kita sudah mengerti langkah pertamanya itu internet. Lalu kita masuk ke bagian kedua, yaitu 3 hal ini, HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, ketiga hal ini merupakan hal yang paling disukai oleh para developer, dan juga ketiga hal ini jugalah yang merupakan paling banyak waktu untuk pelajari. Juga kita bisa anggap ketiga hal ini merupakan tubuh dari website. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu HTML. Pastinya dimulai dari basicnya dulu, seperti bagaimana kita menggunakan tag, bagaimana penulisannya, dan yang lain sebagainya. Lalu ada semantik HTML. Di sini kita bisa melihat warna checklistnya itu warna abu-abu, jadi artinya kita bisa lompati atau tidak wajib untuk kita pelajari setelah kita mempelajari dasarnya. Semantik HTML itu bagaimana kita itu menggunakan tag HTML sesuai dengan fungsinya. Misalnya P untuk paragraf, button untuk membuat tombol, dan yang lainnya. Lalu yang ketiga ada form. Form itu formulir ya. Form itu contohnya ketika kita login ke website atau melakukan register atau melakukan kontak dan yang lain sebagainya. Lalu ada convention dan best practice, ini bagaimana kita menggunakan HTML dengan praktik yang baik. Lalu ada 2 hal terakhir, yang ini juga merupakan hal yang tidak dipaksakan, bisa kita lompati secara langsung, yaitu accessibility atau aksesibilitas dan dasar-dasar SEO. Aksesibilitas itu bagaimana website kita bisa digunakan oleh semua kalangan, baik orang yang normal ataupun penyandang disabilitas. Lalu yang terakhir ada SEO basic atau dasar-dasar SEO. Ini bagaimana website kita itu dapat ditemukan lebih mudah oleh mesin pencari. Jadi website kita itu bisa lebih mudah untuk mencapai titik teratas atau paling atas atau yang paling mudah dicari. Oke, setelah dari HTML, kita masuk ke CSS. CSS itu fungsinya untuk memperindah tampilan web. Karena jika hanya dengan menggunakan HTML, tampilannya itu sangat kaku atau tidak berwarna. Di CSS ini kita perlu mempelajari dasar-dasarnya, sudah pasti ya, seperti kelas, ID, dan yang lainnya. Lalu kita mempelajari layout dari CSS. Ini kita mempelajari susunan dari website. Misalnya di tengah-tengah itu kita buat konten, atau di sebelah kanannya itu kita buat saran-saran website yang relevan, dan yang lainnya. Lalu ada yang terakhir, responsibilitas. Nah, ini itu artinya website kita bisa digunakan di semua ukuran layar device-nya. Contohnya kita bisa menggunakan di layar komputer yang lebar, ataupun di layar laptop biasa, di layar tablet, ataupun di layar handphone. Nah, kita sudah mempelajari HTML dan CSS. Nah, tapi dengan hanya kedua hal ini, website kita itu masih dibilang statis. Maka dari situlah kita mempelajari JavaScript. Dan di JavaScript ini kita sudah mulai menggunakan logika pemrograman. Oke, langkah pertama itu juga di sini dijelaskan, dikatakan bahwa syntax and basic construct. Ini mempelajari dasar-dasarnya juga, dasar-dasar sintaksnya seperti menggunakan variabel, menggunakan fungsi, menggunakan perulangan, dan lain sebagainya. Lalu mempelajari manipulasi DOM. Ini kita
gimana kita memanipulasi dokumen. Lalu ada Fetch API. Fetch API itu gimana kita mengambil data dari website lain dan kita gunakan di website kita. Lalu ada ES6. ES6 ini merupakan aturan penulisan dari JavaScript sehingga penulisan kode kita itu lebih rapi. Lalu yang terakhir ada mempelajari hosting, event bubble, dan scope. Oke, kita sudah mempelajari ketiga hal ini. Memang dengan ketiga hal ini kita sudah bisa membuat website yang baik, tapi suatu saat website kita itu butuh pengembangan. Nah, misalnya menambahkan fitur atau pengurangan fitur. Nah, disitulah kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu mempelajari tentang version control system. Singkatnya, version control system ini membantu kita dalam mengatur versi dari sistem. Misalnya versi pertama itu merupakan keluaran pertama dari website kita. Versi kedua itu merupakan website kita dengan penambahan fitur baru, dan begitu juga dengan versi-versi selanjutnya. Di sini disarankan kita bisa menggunakan Git. Lalu di sebelah kanannya ada GitHub. Nah, GitHub itu juga merupakan version control system, tapi dia bisa digunakan online, sehingga ketika kita bekerja sama dengan tim, bisa dengan menggunakan GitHub untuk bersama-sama membangun website. Selanjutnya, ada keamanan website. Ini juga bisa dilompati ya. Ada HTTPS, CORS, dan yang lain sebagainya. Lalu, kita masuk ke package manager. Nah, ketika kita sudah lebih terbiasa menggunakan JavaScript, nah di suatu saat kita akan banyak menggunakan library ataupun framework. Nah, dengan package manager ini kita lebih mudah mencari dan menggunakan ataupun menginstal dari library atau framework kita. Bisa menggunakan npm atau Node Package Manager ataupun yarn. Lalu langkah selanjutnya ada dua. Ini merupakan lanjutan dari CSS dasar. Ada CSS arsitektur dan CSS preprocessor. Nah, kedua-duanya ini merupakan tingkat advance dari CSS. CSS arsitektur itu bagaimana kita mengatur arsitektur dari CSS sehingga kita bisa lebih mudah untuk menghindari kesalahan dan lebih mudah untuk di-maintain. Lalu ada yang kedua yaitu CSS preprocessor. Ini bagaimana kita lebih bisa menggunakan kode yang lebih sedikit tapi dapat menghasilkan tampilan yang sama dengan CSS dasar. Oke, selanjutnya ada juga build tools. Nah, ketika kita membangun website yang lebih besar, kita pastinya lebih sulit mengembangkannya ketika kita menggunakan semuanya itu dari materi yang dasar. Nah, disitulah build tools ini membantu kita. Ini membantu kita dalam pengembangan kita. Ada 3, yaitu task runner, ada modul bundler, dan ada linter. Kalau task runner ini membantu kita dalam melakukan tugas-tugas yang biasanya kita lakukan secara manual. Contohnya kita menggunakan live server, kita bisa menggunakan npm script ini atau task runner ini. Lalu yang kedua ada modul bundler. Modul bundler ini membantu kita membungkus modul-modul yang kita gunakan. Di sini kita bisa pakai webpack, ada rollup, dan juga ada parcel. Ketiga-tiganya ini juga bagus untuk digunakan. Di sini kita bisa lihat checklistnya berwarna hijau, itu berarti pilihan alternatif. Nah, yang ketiga ini yaitu linter dan formatter. Ini membantu kita dalam penulisan kode. Misalnya kita kekurangan semikolon ataupun tanda titik koma, maka akan diberi tanda oleh linter dan formatternya. Contohnya itu ada Prettier dan ESLint. Lalu, langkah selanjutnya, ini juga merupakan tingkat advance, yaitu pick a framework atau kita memilih framework. Framework itu sendiri merupakan kumpulan kode yang sudah dibuat oleh programmer lain atau orang lain dan bisa digunakan untuk kalangan umum. Nah, dengan menggunakan framework ini, kita bisa lebih mudah membangun website kita. Misalnya kita membutuhkan suatu fitur, kita bisa menggunakan fitur yang sudah dibuat di frameworknya. Di sini ada 3 yang paling populer, yaitu React, Angular, dan Vue. Ketiganya ini merupakan framework dari JavaScript. Selanjutnya itu ada Modern CSS, ada Web Component, ada CSS Framework. Nah, CSS Framework ini sama seperti framework yang sudah jelaskan sebelumnya, membantu kita dalam membuat website. Lalu selanjutnya itu ada Progressive Web Apps, ada Server-Side Rendering. Nah, ini bisa saya katakan sudah tingkat expert dari front-end web developer.
Jadi, sampai langkah yang sebelumnya juga, yaitu memilih framework, kita sudah bisa membangun website yang baik. Nah, baiklah demikian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih sudah menonton.